Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 25 soal pemantapan materi hidrolisis garam. Jadi, kalau ada pertanyaan atau keraguan silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, soal pertama. Pasangan garam berikut yang mengalami hidrolisis total dan parsial berturut-turut adalah hidrolisis total, berarti di garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sedangkan kalau yang parsial, salah satunya berasal dari yang lemah, boleh asam lemah basa kuat, boleh juga basa lemah asam kuat. Kita lihat di sini NaCN. NaCN itu berasal dari NaOH dan HCN. Berarti NaOH itu adalah basa kuat, sedangkan HCN adalah asam lemah. Berarti bukan total ya. Yang total itu yang lemah-lemah. NaCl dan KCl. NaCl ini garam yang tidak terhidrolisis karena berasal dari NaOH dan HCl, yaitu basa kuat dan asam kuat. Sama halnya dengan KCl, KOH dan HCl, basa kuat dan asam kuat. Jadi kira-kira mana jawabannya yang benar? Coba dilihat option C, NaCN dan KCl. Option D, CH3COO-Na dan CH3COO-NH4. E, CH3COO-NH4 dan NH4Cl. Ya, benar. Jawabannya adalah yang E, yaitu CH3COO-NH4 itu berasal dari CH3COOH, itu adalah asam lemah, ditambah dengan NH4OH, itu adalah basa lemah. Jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total. Sedangkan NH4Cl ini berasal dari NH4OH ditambah dengan HCl, basa lemah dan asam kuat. Maka dia akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Garam yang mengalami reaksi, berarti ini adalah M plus tambah H2O menjadi MOH tambah H plus. Ini artinya hidrolisis kation. Jadi yang mengalami hidrolisis kation ini menghasilkan asam, itu adalah campuran antara basa lemah ditambah dengan asam kuat. Nah, cari di sini mana yang basa lemah dan asam kuat. NH4 plus berasal dari NH4OH, berarti ini adalah basa lemah. Na2CO3 itu berasal dari NaOH. NaOH ini adalah basa kuat. Basa kuat. K2SO4 juga OH ini basa kuat. BaCl2, BaOH 2 kali juga basa kuat. NaBr, NaOH juga basa kuat. Jadi umumnya logam yang berasal dari 1A dan 2A itu adalah basa kuat seperti natrium, KOH, kalium, barium. Berarti ini NH4Cl terurai menjadi NH4 plus tambah Cl min. NH4 plus tambah H2O akan menjadi NH4OH ditambah H plus. Berarti dia akan mengalami hidrolisis kation. Maka jawabannya adalah A. Itu yang berasal dari basa lemah asam kuat. Nomor 3. Di antara senyawa berikut yang jika dilarutkan dalam air memiliki pH tertinggi. Nah, kalau pH tertinggi yaitu berarti campurannya berasal dari asam lemah ditambah basa kuat.
Kalau NaNO3 ini basa kuat, asam kuat, maka dia bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Sama halnya dengan Na2SO4, basa kuat, asam kuat, NaOH ditambah H2SO4, juga 7. Na2CO3 itu berasal dari NaOH ditambah H2CO3, basa kuat ditambah asam lemah, maka bersifat basa. Bersifat basa dia karena campurannya basa kuat, asam lemah. Maka jawabannya adalah C. Yang D, MgCl2 itu berasal dari MgOH 2 kali ditambah HCl. Mana sifatnya kira-kira? MgOH 2 kali ini adalah basa lemah, HCl sedang asam kuat, maka dia akan bersifat asam. Kalau asam maka pH-nya rendah. Yang E, NH4F itu basa lemah dan asam lemah, maka nilai pH-nya tergantung pada nilai Ka sama Kb-nya. Kalau Ka besar dari Kb, maka dia bersifat asam. Kalau Ka kecil dari Kb, maka dia akan bersifat basa. Maka jawabannya adalah C. Nomor 4. Larutan berikut yang harga pH-nya tidak tergantung pada konsentrasi larutan garamnya. Ya, itu kita seperti soal sebelumnya, itu yang tergantung pada garamnya berarti tergantung kepada nilai Ka dan Kb-nya. Itu campuran garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Mana kira-kira jawabannya? Ya, C. NH4CN itu berasal dari NH4OH ditambah HCN. NH4OH basa lemah, HCN adalah asam lemah. Sedangkan yang option A, NH4Cl, Cl ini adalah berasal dari asam kuat. CH3CONA, Na ini basa kuat. KF, K-nya basa kuat. HCOK, K-nya juga basa kuat. Next, kita cepat saja. Lanjut ke soal nomor 5. Dari beberapa larutan garam berikut yang semuanya bersifat asam. Nah, kalau bersifat asam, berarti campurannya berasal dari asam kuat dan basa lemah. Cari yang kuat di sini asamnya. Asam itu biasanya berfungsi sebagai anion yang di belakang. Sedangkan kation yang di depan, berarti di sini MgCl2, MgOH 2 kali dan HCN. Berarti Cn ini asam lemah nih. Cl ini kuat. Jadi yang kita cari yang semuanya kuat. Campuran antara asam kuat dan basa lemah. Mana kira-kira jawabannya? FeCl3, CuSO4, NH4Cl. Ini bisa jadi. Lihat yang HCOOK, K ini basa kuat. Berarti bersifat basa, salah di sini. CH3CONA, Na ini basa kuat, berarti sifat basa. Kita yang cari adalah yang bersifat asam, itu asam kuat. Ini salah juga. CHCONA, K2 ini netral karena basa kuat sama asam kuat, MgSO4, maka jawabannya adalah B. Nah, sedemikian dulu part 1 dari 25 soal pemantapan hidrolisis garam. Nanti kita lanjutkan kepada video selanjutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan komen di bawah. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanyakan di bawah kolom komentar berikut ini. Sekian, jangan lupa like dan subscribe. Kita lanjutkan kepada pertemuan selanjutnya.